warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022-2023 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Nurhayati, jurusan Pendidikan Kimia dari SMK Negeri Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 10 dengan materi campuran homogen dan heterogen. Berikut video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan kalian dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Robi. Kenapa Robi? Sakit. Ada lagi? Amar. Apa kenapa? Tidak ya, dua orang. Oke, nah untuk pertemuan hari ini, sebelum kita belajar, perhatikan semuanya ke depan. Nah, pasti di rumah kalian ada yang punya masalah ya. Ada ya, ada yang lagi sedih, ada yang diputusin pacar mungkin. Nah, untuk mengembalikan fokus kalian ke kelas, nah, saya ada permainan. Ini kita nyanyikan, nanti ada juga gerakannya. Nyanyinya seperti ini. Ada gajah-gajah semut, ada semut-semut gajah, gajah menggigit semut, semut menggigit gajah, gajah semut gigit-gigitan. Bisa kan? Coba, 1, 2, 3. Ada gajah-gajah semut, ada semut-semut gajah, gajah menggigit semut, semut menggigit gajah. Yang pas semut menggigit gajah gini, gajah menggigit semut, semut menggigit gajah, gajah semut gigit-gigitan. Adanya cepat, udah lambat ya. Coba sekali lagi. Kalau kalian menemukan kata gajah berarti tangannya seperti ini. Ya, kalau kata semut berarti tangannya gini. Kita kecil ya. Coba. 1, 2, 3. Ada gajah-gajah, ada semut-semut gajah, gajah menggigit semut menggigit gajah, gajah semut gigit-gigitan. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau saya sebutkan kata gajah, tadi kan gajah besar ya, tapi kalian seperti ini. Gajah besar. Sambil ucapan besar, sambil tangannya seperti ini. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Coba ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Nah, kita dulu ada fokus nih. Kalau gajah gimana caranya? Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Ingatin ya. Gajah, semut, gajah. Coba bareng-bareng lagi ya. Ini masih bareng-bareng fokus nih. Gajah, semut, gajah.
Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi hari ini yaitu campuran, silakan kalian kerjakan soal pretest ya. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang materi sebelumnya. Silakan kerjakan linknya, saya share dulu di grup kelas ya. Soalnya dalam bentuk Google Form. Udah ya, udah ada, silakan dikerjakan. Sudah selesai ya mengerjakan soal pretestnya? Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kalian perhatikan semuanya ke depan, ke layar yang ada di depan. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa air teh tidak bisa dibedakan antara teh dengan airnya? Mengapa? Karena apa? Kalau nggak bisa dibedakan berarti nyatu ya, bahasa kamunya. Kalau bahasa Indonesianya tercampur. Nah, kemudian ketika kalian mencampurkan tanah dengan air, apakah kalian bisa membedakan komponen penyusun campuran tersebut? Kira-kira bisa dibedakan nggak? Bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang campuran homogen dan heterogen, ini kompetensi dasarnya. Nah, tujuannya yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan definisi dari campuran homogen dan heterogen. Yang kedua, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik dapat memberi contoh campuran homogen dan heterogen dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan campuran ke dalam campuran homogen dan heterogen dengan baik dan benar. Yang kelima, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya di sini untuk penilaiannya ya, penilaiannya ada 3 kriteria. Yang pertama, penilaian sikap, itu nanti akan dinilai. Yang kedua, penilaian keterampilan, nanti dilihat dari ketika kalian melakukan praktek atau percobaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu penilaian kognitif. Tadi dari hasil tes ya, pretest, post-test, nah, itu dilihat dari nilai tes kalian. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada hari ini langkah-langkahnya ya, alur pembelajarannya ada berapa? Berapa langkah? Ada 6 langkah. Yang pertama stimulus, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data dan analisis, yang kelima yang keenam generalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Untuk pembagian kelompok sudah dibagi di pertemuan sebelumnya ya. Ini sudah sesuai kan judulnya?
2. Nah, silakan diisi LKPD-nya, dibuat rumusan masalah dan rekomendasi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Paham ini? Kalau nggak ngerti silakan tanyakan. Kayak orang-orang nengok aku. Untuk identifikasi masalah, silakan kelompok berapa yang mau membacakan hasilnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Titus dari kelompok 2 dari kelas 10 TO1. Di sini saya akan menjawab identifikasi masalah. Yang pertama adalah rumusan minuman sirup. Bahan apa saja yang dimasukkan dalam membuat sirup? Rumusan 2, pasir dengan air, apakah pasir dan air tercampur? Antara sirup dan air. Rumusan 2, pasir dengan air. Jawabannya tidak tercampur. Pasir dan air merupakan campuran heterogen karena campurannya tidak tercampur merata dan perbedaan antara pasir dengan air terlihat jelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Titus dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Ya. itu ya, rumusan masalah dan hipotesis dari kelompok 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui percobaan atau praktikum. Percobaannya ada 7 percobaan. Nah, alat dan bahannya sudah saya perintahkan untuk dibawa ya. Coba saya cek dulu alat dan bahannya. Ini kelompok 1 ya. Alat dan bahannya lengkap tidak? Ya, gula, susu, terigu, satu lengkap. Ini kelompok kurang sendoknya ya. Bahannya lengkap, alatnya kurang sendok. Kelompok 4. Oke, silakan kalian lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Nah, ini langkah-langkah percobaannya diperhatikan. Apa dulu yang dimasukkan? Nah, setelah itu apa ya? Jadi perhatikan benar-benar langkah-langkah percobaannya harus rapi dan tertib ketika melakukan percobaan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, nanti kan diamati ya. Diamati apa yang terjadi, kemudian kalian olah datanya. Kalian olah datanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Kita butuh berapa gelas bu? Satu gelas Hah? satu gelas atau berapa? 17 gelas? 17 ya. Ibu, ya apa? Ibu ukuran air per gelasnya itu gimana? Di situ siapa? 3/4. 3/4. Tahu nggak 3/4? Tahu. Hah? 3/4 seperempat ya. 3/4 itu namanya. Tahu kan udah Pak? Silakan dimulai. Ini apa? Udah di situ. Yang pertama dulu apa coba? Perintahnya. Masukkan
Sendoknya ambil dulu, Pak. Sendoknya. Ya. Bahasa ada. Kemarin 34 berapa? Sekarang buat apa? Langsung sini, Pak. Bukan. Usulnya gimana ceritanya? Itu baca. Ini gelasnya disediain dulu berarti ulangi ya kan? Ulangi. Nah, namanya dibaca baik-baik. Nah, ini dicampur air. Usulnya di sini satu-satu ya. Ya. Iya di sini. Ini masih panas. Ini masih. Jadi pasti nyampe. Setelah itu didiamkan ya 5 menit. Yang mana yang tidak? Kalau sudah selesai, silakan diisi tabel pengolahan datanya. Diamati hasil percobaannya, nah kalian isi hasil pengamatan. Kemudian untuk yang campuran, perhatikan untuk yang campuran tinggal dicek checklist ya, kira-kira air dan gula pasir obatnya apa ya, obatnya checklist. Kalau ini penjelasannya. Gula. Ini pasirnya loh. Minum. Enggak masih campuran. Ada yang mau ditanyakan? Ada.
ada tabel lagi. Ini untuk pembuktian ya. Untuk pembuktian, bandingkan hipotesis awal dengan kesimpulan hasil aktivitas pembelajaran. Tadi kan kalian sudah berdiskusi, kemudian sudah melakukan pengamatan ya. Nah, sudah menuliskan hipotesis awal. Nah, semuanya dibandingkan, ditulis dalam tabel. Tabel pertama, hipotesis awal tadi apa? Kemudian kesimpulan dari hasil percobaan itu apa tentang campuran homogen. Kemudian berdasarkan studi literasi dari bahan ajar yang sudah saya bagikan dan dari internet ya, kalian cari. Nah, untuk campuran homogen juga sama seperti itu. Silakan dituliskan. Nah, setelah itu kalian presentasi ya ke depan. Nah, silakan dikerjakan dulu tabelnya. 5 menit. Nah, sekarang waktunya presentasi. Silakan dimulai dari kelompok 1. Yasin dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ini presentasikan pengolahan data dan analisis. Percobaan yang pertama, air plus gula pasir. Hasil pengamatannya gula larut dalam air dan tercampur sempurna. Gulanya tidak terlihat, hanya air saja yang terlihat. Tiap komponennya tidak dapat dibedakan lagi. Campurannya campuran homogen. 2. Air dan susu. Susu larut dalam air dan tercampur sempurna. Semua menjadi berwarna putih. Antara air dan susunya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen. 3. Garam larut dalam air dan tercampur sempurna. Garamnya tidak terlihat, hanya air saja yang terlihat. Tiap komponennya antara air dan garamnya tidak dapat dibedakan lagi. Campurannya homogen. Air dan pasir tidak larut dalam air dan tidak campur. Pasirnya terlihat jelas mengendap di bagian bawah gelas. Setiap komponen di antara air dan pasir dapat dibedakan langsung dengan mata atau melihat gelas. Masih bisa untuk membedakan antara yang satu sama lainnya. Ya, presentasi dari kelompok kami. Presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, semuanya perhatikan ke depan. Nah, kita ke tahap berikutnya yaitu generalisasi atau kesimpulan ya. Untuk kesimpulan ini silakan kelompok siapa yang menentukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaratul Saleha. Saya dari kelompok 4. Pengertian campuran homogen dan heterogen. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini biasanya berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat yang lebih, yang partikel-partikelnya penyusunnya tidak bisa dibedakan lagi. Campuran homogen sering juga dikenal dengan sebuah larutan. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih bisa dibedakan antara satu sama lainnya. Sudah belum? Oke, untuk kesimpulan yang selanjutnya, contoh campuran homogen dan heterogen, kemudian perbedaan campuran homogen dan heterogen. Silakan dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani. Saya dari kelompok 5. Contoh campuran homogen dan heterogen.
Contoh campuran heterohomogen yaitu sirup, air teh, air dengan gula pasir, air dengan garam, kuningan, perunggu, dan lain-lain. Contoh campuran heterogen yaitu air dengan kopi, air dengan minyak, air dengan pasir, air dengan tanah, air dengan tepung terigu, sop buah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perbedaan campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen yang pertama itu terdiri atas campuran zat dengan komposisi yang sama. Kedua, hanya memiliki satu fase. Ketiga, komponen yang tercampur tidak bisa dipisahkan secara fisik. Selanjutnya campuran heterogen. Yang pertama terdiri atas campuran zat yang tidak memiliki kesamaan komposisi. Kedua, memiliki dua atau lebih fase. Ketiga, komponen yang tercampur bisa dipisahkan secara fisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Kita bahas hasil diskusi dan hasil percobaan tadi. Untuk kesimpulannya tadi sudah dibacakan ya, dari kelompok Jara sama Ramdan. Nah, tadi untuk percobaan tadi ada 7 percobaan ya. Percobaannya yang pertama tadi air dengan gula. Air dan gula berarti termasuknya campuran apa? Homogen. Kenapa? Karena gula Sempurna ya, larut. Kemudian yang kedua air dan susu. Homogen. Sama ya, dia tercampur larut, tidak terlihat perbedaan antara air dan susunya. Yang ketiga air dan garam. Homogen. Yang keempat air dan pasir. Heterogen. Mengapa? Terlihat ya perbedaannya jelas ya, terlihat jelas perbedaannya antara pasir dengan air. Air dan tepung terigu heterogen ya, pertama dia larut ya, jadi larut tapi didiamkan sebentar dia meledak ya. Kemudian air dan minyak goreng heterogen, terlihat jelas juga ya, airnya berada di bagian bawah, minyaknya di bagian atas. Terlihat perbedaannya sangat jelas. Air dan kopi heterogen, terlihat juga ya perbedaannya. Nah, silakan lihat lagi ke depan. Nah, jadi campuran itu dibagi menjadi dua. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Ada campuran homogen dan heterogen. Nah, campuran homogen disebut juga dengan larutan. Nah, kalau heterogen nanti ada homogen dan suspensif. Nah, pengertian campuran sudah dibacakan ya. Campuran itu jadi dia kalau secara sederhana artinya tiap bagiannya serba sama ya, partikelnya dapat dibedakan, masih terlihat partikelnya tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya ya, tidak terlihat. Nah, kemudian di sini sifat-sifat campuran terdiri atas 2 zat tunggal atau lebih, komposisinya tidak tetap, masih memiliki sifat asal, dapat dipisahkan menjadi komponennya melalui cara-cara fisik. Nah, kalau pengertian campuran sendiri tadi itu adalah gabungan ya, gabungan 2 zat atau lebih yang masih memiliki sifat aslinya, itu campuran. Campuran itu bisa terdiri dari apa dengan apa? Jadi kelompok Jara yang disebut campuran itu kan gabungan ya, gabungan. Nah, bisa terdiri dengan apa dengan apa? Ada unsur dengan unsur, itu namanya bisa disebut juga campuran. Senyawa dengan senyawa, atau juga unsur dengan senyawa, itu juga namanya campuran. Nah, ini contoh campuran ya tadi, contoh lainnya. Nah, klasifikasi campuran tadi dibagi menjadi 2. Ini campuran homogen. Ini contoh campuran homogen. Selanjutnya campuran homogen itu bisa juga terbuat dari logam ya, logam dengan logam. Contohnya di sini ada kuningan, perunggu,
Bagus ya, tadi sudah cukup jelas. Kemudian kelompoknya Yasin, kelompok presentasi jelas sudah cukup jelas juga. Dan tadi juga kelompok yang sudah menjawab memberikan kesimpulan, analisis, semua itu sudah cukup bagus ya. Untuk kelompok yang sudah menjawab, semuanya kita kasih support ya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi campuran yang sudah kalian pelajari tadi, silakan kalian kerjakan soal posternya ya. Soal posternya saya kirim linknya di Google. Udah ya, silakan kerjakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya tugas kalian yaitu kalian baca materi tentang pemisahan campuran, kemudian kalian cari juga di internet ya, di YouTube kalian buka video tentang pemisahan campuran. Ya, paham kan? Ya. Untuk refleksi yang menggambarkan perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran, kira-kira gambar dari 12 sampai 45. Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk soal refleksinya silakan kalian kerjakan. Linknya saya bagikan lagi di grup kelas. Silakan kerjakan soalnya. Kok dapet sih? Apa ini? Oh.